Pernah nggak terpikir, bagaimana caranya tanaman bisa tumbuh subur, padahal tanpa pupuk kimia dan pestisida sintetis? Bayangkan, tanah tetap gembur, hasil panen tetap banyak, bahkan biaya produksi jauh lebih murah. Inilah rahasia besar dari natural farming, atau yang sering disebut pertanian alami, sistem bertani yang meniru cara kerja alam tanpa merusaknya. Natural farming adalah metode bertani yang tidak mengandalkan bahan kimia, tapi memanfaatkan mikroorganisme alami, kotoran ternak, sisa tanaman, dan bahan-bahan lokal di sekitar kita. Prinsip utamanya sederhana banget, alam sudah menyediakan semuanya. Tugas kita hanya menjaga keseimbangannya. Metode ini dipopulerkan oleh Masanobu Fukuoka dari Jepang, dan juga dikembangkan lebih lanjut lewat konsep Korea Natural Farming, KNF, oleh Cho Han Kyu. Dalam sistem ini, petani tidak hanya menanam, tapi juga membangun ekosistem tanah yang sehat. Karena ketika tanah sehat, tanaman akan kuat melawan hama dan penyakit secara alami. Dalam praktiknya, natural farming punya beberapa bahan utama yang wajib diketahui petani. 1. IMO, Indigenous Microorganism. Mikroba alami dari tanah hutan atau bambu yang berfungsi memperbaiki struktur tanah dan membantu dekomposisi bahan organik. Biasanya dibuat dengan cara mencampur beras matang dan menutupnya dengan daun pisang selama 5-7 hari hingga muncul jamur putih. 2. FPJ, Fermented Plant Juice. Cairan hasil fermentasi daun muda atau tanaman sehat yang berfungsi sebagai pupuk daun alami. Caranya, daun segar dicampur dengan gula merah, lalu difermentasi selama 5-7 hari. 3. FAA, Fish Amino Acid. Nutrisi alami dari ikan yang mengandung nitrogen tinggi, cocok untuk fase vegetatif tanaman. 4. LAB, Lactic Acid Bacteria. Bakteri asam laktat dari air cucian beras dan susu, berguna untuk meningkatkan mikroba baik di tanah dan menekan patogen. 5. Kaulpos, Kalsium Fosfat. Dibuat dari cangkang telur dan cuka, berfungsi membantu pembungaan dan pembentukan buah. Cara pakainya juga sangat mudah. Untuk penyiraman tanah, gunakan larutan IMO dan lab yang diencerkan 1:1000. 1 liter larutan ke 1000 liter air. Untuk penyemprotan daun, gunakan FPJ dan FAA dengan dosis 5-10 ml per liter air. Semprot tiap 7 hari sekali. Saat tanaman mulai berbunga, tambahkan kaulpos agar pembungaan maksimal. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Karena natural farming bekerja secara alami, hasilnya memang tidak instan, tapi efek jangka panjangnya luar biasa. Dengan menerapkan natural farming, petani mendapatkan banyak keuntungan. Tanah makin subur dan hidup, penuh cacing, mikroba, dan bahan organik. Tanaman lebih tahan hama karena kuat secara alami. Biaya pupuk dan pestisida turun drastis. Produk lebih sehat dan punya nilai jual lebih tinggi. Hasil penelitian dari Universitas Udayana tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan IMO dan FPJ mampu meningkatkan kandungan unsur hara tanah hingga 35% dan menurunkan serangan hama lebih dari 40%. Jadi, walaupun natural farming punya tantangan, semua kekurangan itu bisa diatasi dengan pengetahuan, kesabaran dan komunitas petani yang saling berbagi pengalaman. Nah, berikut ini kelebihan natural farming. 1. Biaya produksi jauh lebih murah. Semua bahan bisa dibuat dari sumber lokal. 2. Tanah makin subur dan hidup. Mikroba alami memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. 3. Tanaman lebih kuat melawan hama, karena memiliki daya tahan alami dari dalam. 4. Ramah lingkungan, tidak mencemari air dan tanah. 5. Produk lebih sehat, bebas residu kimia, cocok untuk pasar organik yang nilainya tinggi. 6. Berkelanjutan, semakin lama diterapkan, hasilnya semakin baik. Kekurangan natural farming. 1. Butuh waktu dan kesabaran, hasil tidak langsung terlihat di musim pertama. 2. Proses fermentasi perlu ketelitian, jika salah langkah, bisa gagal atau bau busuk. 3. Tidak cocok untuk lahan sangat luas, skala industri,
tanpa sistem manajemen mikroba yang baik. 4. Pengetahuan dan pelatihan dibutuhkan. Petani perlu belajar dasar-dasar mikroorganisme dan proses alami. 5. Ketersediaan bahan lokal. Beberapa wilayah mungkin sulit mendapatkan bahan seperti ikan segar atau gula merah berkualitas. Tantangan utama dalam natural farming adalah disiplin dan pemahaman proses fermentasi. Tapi kabar baiknya, semua bahan bisa dibuat dari sumber lokal dengan biaya sangat murah. Kunci suksesnya ada pada 1. Gunakan bahan segar dan bersih. 2. Fermentasi di tempat teduh dan tertutup. 3. Jangan terburu-buru, biarkan proses alami bekerja. Natural farming bukan hanya soal bertani tanpa bahan kimia, tapi tentang mengembalikan keseimbangan alam dan menghargai tanah yang memberi kita kehidupan. Mulailah dari lahan kecil, rasakan perbedaannya, dan lihat bagaimana alam bekerja untuk kita. Karena sesungguhnya, alam adalah guru terbaik bagi setiap petani. Like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info pertanian lainnya.